Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Karena itulah satu-satunya kunci bekal kita menuju akhirat nanti. Dan salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ikhwani fillah yang dirahmati Allah, di sini saya akan membahas sedikit tentang keutamaan bulan suci Ramadan, dan ada satu amalan yang sering kita lupakan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sahru Ramadana unzila fihil Quran. Mengapa bulan Ramadan satu-satunya bulan yang dibahas atau disebutkan di dalam Al-Quran? Karena saking mulianya, saking agungnya bulan suci Ramadan ini. Dibandingkan 11 bulan yang lain, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat mulia. Karena di bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka besar-besar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ramadan itu diambil dari kata romdo, yang artinya itu panas. Panas di sini dalam arti ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita merasakan panas di dalam tenggorokan kita itu karena ketika terbit fajar dan sampai terbenam matahari, kita tidak dimasuki minuman atau makanan ke dalam tenggorokan kita, makanya kita panas. Atau dalam arti lain, panas di sini ketika kita menggali tanah, ada besi yang berkarat, dan besi itu dipanaskan oleh api yang sangat panas sampai besi itu memerah, dan ketika besi itu dihentakkan, karatnya pun hancur atau lepas, melebur. Nah, 11 bulan yang lalu kita mengalami karatan di dalam mata, kita mengalami karatan di dalam hati kita mengalami karatan di dalam telinga kita. Karatan apa? Kita melihat hal-hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang Allah tidak suka, mengucapkan apapun yang sangat tidak dianjurkan oleh Allah. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu amalan yang sangat penting di bulan suci Ramadan ini, yaitu apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Dikatakan bahwa ridallah fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua atau ibu kita, dan kemurkaan Allah itu berada pada murkanya orang tua. Maka ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, harus kepada siapa saya berbuat baik? Rasulullah menjawab, ummuka. Pada siapa lagi? Ummuka. Pada siapa lagi? Ummuka. Pada siapa lagi? Summa abuka. Di sini dikatakan ibu itu 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ada 3 rasa sakit yang hanya dirasakan oleh ibu dan ayah tidak merasakannya. Yang pertama itu apa? Mengandung. Mengandung itu hanya dirasakan oleh ibu. Yang kedua, melahirkan. Melahirkan itu sangat sakit dan hanya ibu-ibu yang bisa merasakan melahirkan. Dan yang ketiga adalah menyusui. Menyusui sangat sakit.
sangat sakit sekali, apalagi ketika menyapihnya itu sakit sekali. Makanya di sini seorang wanita atau ibu diangkat derajatnya oleh umat Islam, disebutkan oleh Rasulullah 3 kali dibandingkan kepada bapak. Saking mulianya ibu. Makanya ada istilah surga di telapak kaki ibu itu sangatlah mendasar hukumnya. Satu riwayat dikatakan ada sebuah cerita atau kisah yang sangat melegenda ketika pemuda ini hidup di zaman Rasul. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah pemuda yang hidup di zaman Rasul. Ketika itu dia tinggal berdua dengan ibunya. Dikatakan ketika itu ibunya mengalami cacat, buta dan lumpuh. Uwais Al-Qarni mengalami sakit pada kulitnya, yaitu sapak yang timbul bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Uwais Al-Qarni sehari-harinya pengembala domba. Dia menggembala domba tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama ibunya. Dan satu ketika Uwais Al-Qarni dipanggil oleh ibundanya untuk menghadap. Ada satu permintaan dari ibundanya. "Wahai anakku," ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni, "ada satu permintaan ibu yang sangat ingin ibu laksanakan sebelum ibu wafat." Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, "Apa itu ibu?" Yaitu berangkat ke Mekah. Ketika itu Uwais Al-Qarni terdiam dan hanya menunduk seraya memohon kepada Allah. Dia berpikir dalam benaknya, dari Yaman ke Mekah. Ketika itu Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Yaman ke Mekah itu sangat jauh. Bahkan orang-orang ketika dari Yaman ingin ke Mekah itu menggunakan unta. Uwais Al-Qarni ketika itu mau beli unta pun, jangankan unta, domba pun susah karena keuangan yang sangat susah ya waktu itu. Jadi jangankan beli unta, Uwais Al-Qarni berpikir domba pun dia tak punya. Ketika itu Uwais Al-Qarni berpikir lagi bagaimana caranya, dan dia waktu itu memaksakan untuk membeli anak domba, karena ketika itu uangnya hanya cukup untuk membeli anak domba. Uwais Al-Qarni membeli anak domba dari seseorang, dan yang sangat mengejutkan cara berpikir Uwais Al-Qarni, yaitu dia sehari-harinya menggendong domba kecil itu dari bawah bukit ke atas bukit, naik turun. Banyak ketika itu orang-orang melihat dan mencemooh Uwais Al-Qarni karena tidak lazim melakukan hal-hal seperti itu. Maka dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni ketika itu orang yang tidak waras karena melakukan perilaku yang tidak wajar gitu. Menggendong domba dari bawah bukit ke atas bukit. Sebenarnya itu ada maksudnya. Nah, 8 tahun berlalu Uwais Al-Qarni badannya semakin besar karena tiap hari dia melakukan itu, dombanya pun semakin besar. Dan ketika itu Uwais Al-Qarni menggendong ibundanya berangkat ke Mekah. Nah, jadi latihan menggendong domba naik turun bukit itu untuk melatih menggendong ibundanya yang lumpuh dan buta ke Mekah untuk memenuhi keinginan ibundanya. Ketika itu Uwais Al-Qarni dinobatkan sebagai penghuni langit oleh Allah, terkenal di langit. Dan ketika itu Uwais Al-Qarni terkenal juga di kalangan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab sedang mengobrol bersama Rasulullah SAW. Dan ketika itu Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi tidak bisa terwujud karena dia sibuk untuk mengurus ibundanya. Nah, ketika itu Rasulullah sudah tahu bahwa Uwais Al-Qarni ini ingin bertemu dengannya, tapi tidak bisa gitu. Nah, Uwais Al-Qarni ketika itu
tidak mampu untuk bertemu dengan Rasul, tapi Rasul menyuruh kepada Umar dan Ali untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan untuk memohonkan ampun kepada mereka berdua. Saking mulianya ini Uwais Al-Qarni ini, Umar dan Ali oleh Rasulullah disuruh untuk bertemu bersama kepada Uwais Al-Qarni karena ketaatan beliau kepada ibundanya. Bahkan ketika Uwais Al-Qarni meninggal pun, banyak penghuni langit ketika itu diutus oleh Allah untuk memakamkan jenazah Uwais Al-Qarni. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Uwais Al-Qarni adalah satu-satunya sosok yang hidupnya hanya berpaku kepada ketaatan dia kepada ibundanya dan taatan dia kepada Allah. Dan dia dinobatkan sebagai Al-Qarni, adalah penghuni langit, udah pasti masuk surga ya. Soalnya beliau ini sangat taat kepada ibundanya. Nah, kita ini di zaman kita ini, di bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini, apa salahnya kita berbakti kepada orang tua, kita mengurangi beban orang tua, kita memuliakan orang tua, karena orang tua kita ini yang sudah mengandung kita, yang sudah membiayai kita. Dan mudah-mudahan ketika pintu surga terbuka di bulan suci Ramadan, kita membuka lagi pintu, yaitu pintu surganya orang tua. Jadi ketika kita meminta ridho kepada orang tua, mudah-mudahan Allah pun ridho kepada kita. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.